rasakan pada saat kamu nangis itu gimana? Aku nggak bisa nangis kayak gitu soalnya aku orangnya tegar, bukan tegar sih, munafik sih aku. Kamu munafik? Aku nggak mau dilihat orang sedih, susah, karena aku nggak mau orang susah gara-gara aku. Jadi aku selalu pengen kelihatan tegar. Tapi ngomongnya gimana sama dia? Ya Allah, kamu tega banget sih, emang aku kenapa sih gitu. Dia bilang, enggak, ini cuma ceweknya yang suka kayak gitu kalau misalnya BBM. Ya kenapa harus diencet, aku bilang. Terus dia bilang, ya aku minta maaf, aku salah. Akhirnya dia ngomong gitu, tapi sebelumnya ngoleh sana sini dengan nggak ada dosa, yang ngomong, yuk udah siap, jadi pergi nggak gitu. Udah banget. Gitu ya. Tapi Sampai gua anak TK kali. Oh iya. Tapi lu pernah nggak mutusin cowok lu? Pernah. Gara-gara apa? Bohong. Bohong, soal apa nih? Cewek lagi biasa. Cewek lagi? Ya iyalah, dia cakep pasti ceweknya banyak dong. Waktu diputusin nangis nggak Kak? Aku Enggak, Iya, cowoknya. nangis Doni. Oh, ternyata dong. Oke, ceritanya gimana? Nangisnya gimana dia? Waktu itu lo gimana? Aku bilang ya udah, aku mau pergi kemana ya, aku waktu mau lanjutin kuliah apa lupa aku. Terus aku udah mau packing gitu kan. Terus dia datang, dia nanyain, "Mi, sekali lagi aku minta," katanya gitu kan. Tapi kan aku orangnya keras, kalau udah ketahuan bohong aku malas. Terus dia bilang, "Aku nggak bakal bikin lagi, kasih aku kesempatan sekali lagi, Mi, tolong, sumpah demi Allah nggak akan ada puna yang lihat yang lain," gitu. Terus dia langsung kayak sujud gitu sama aku. Oh, sujud. Terus dia kan nggak pernah ngasih bunga ke cewek, apalagi cincin, baru kali pertama kali katanya. Oh iya katanya, oke. Terus dia bawa bunga. Bawa bunga, naruh surat di bawah bunga. Aku nggak ngeliat suratnya. Jadi aku ambil bunganya aja. Nah, Di suratnya. suratnya apa bilang? Ternyata nggak aku baca suratnya kan. Sampai dia datang sendiri. Aku nungguin kabar dari kamu nggak baca emang suratnya? Enggak, aku bilang gitu. Iya. Suratnya bilang, "Mi, maafin aku sayang banget sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu, aku janji selamanya, kalau misalnya kamu masih mau nerima aku, kamu telepon aku tunggu, sekarang aku di jalan nggak tahu mau kemana," gitu. Tapi saat dia lihat dia nangis, perasaan lo apa tuh sebagai seorang cewek? Sedih, aku nggak bisa ngeliat orang kayak gitu, cuman sedihnya sambil kesel, bisnya kesalahan lu sih gitu, lu nggak bisa dibilangin bebel. Oh iya. Ya, makanya lu jangan terlalu keras biar dia ini nggak Ya cari kan cewek gue yang benar. Iya. Cowoknya cembetut. Emang dia ada? Apa? Emang ada dia? Enggak ada. Ada dia tadi ada di samping situ. Lagi keluar, cowok lagi keluar. Oke, sekarang gini. Nah, masalahnya gini, lo sama dia pengen nikah tadi katanya? Insya Allah lagi persiapan. Yang ngajak nikah dia apa lo? Dia sih awalnya, "Mi, aku pengen halal, pengen bisa bareng-barengan. Udahlah gitu, cari hidup yang kedepannya lah, supaya ya buat Allah lah gitu. Terus supaya kita kan namanya pandang-pandangan juga zina mata gitu. Tahu anak Habib kali ya?" Oh, dia bilang gitu? Ya dia gitulah ngomongnya. Terus ya aku sebagai perempuan ya kalau emang baik ya kenapa enggak gitu kan. Aku mau ya mulai prepare sekarang. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah lo sudah kenal baik dengan keluarganya cowok lo? Alhamdulillah udah kenal sama mamahnya. Baik, mamanya sayang sama aku. Oke, sekarang sayang sama kamu. Saya pengen tahu. Karena mamanya sering masakin aku, datang. Orang mamanya juga ngomong, "Cinta sayang, hati-hati di jalan ya. Kalau si ontohot bandel getok aja." Gitu. Ontohot? Ontohot manggilnya. Panggil ontohot. Nah sekarang pertanyaannya gini. Waktu pertama kali dikenalin sama orang tua Doni. Gue gampar. Hah? Gue gampar orangnya. Dibawa ke rumah. Terus kan aku latah. Aku udah deg-degan tuh. Diajakin ketemu pertama kali kan. Duduk udah sok manis. Dikagetin sama tantenya. Gue gampar kenceng banget. Hah? Tantenya yang digampar? Iya, depan emaknya. Depan emaknya. Sepupunya apa ya? Ini apa cerita lo lagi cerita apa nih? Tunggu dulu, gue gak ngerti nih. Gue datang ke rumah dia, gampar keluarganya. Hah? Emang gitu? Oh, lo gampar keluarga, gampar siapa nih? Tas sepupu apa tantenya? Lupa. Gara-gara apa? Ngagetin. Ngagetin. Oh, ngagetin. Ngagetin Kak Cinta, terus Kak Cintanya Oh, latah. Iya. refleks langsung. Oh, Ciripa, sini Ciripa. Ciripa. Kak Ciripa. Sini. Sini. Ada cerita lucu sini. Sini, duduk di sini, di sini. Sini. Ada apa nih? Oke. Nah, Topi-topinya oke. copot. Bayangkan, di sini ada tantenya cowok lo waktu itu ya. Oke.
Oke, waktu dia ngagetin kamu gimana? Maaf tante, Oh, maaf tante. Oke, iya. emang dia ngagetin apa waktu itu? Gitu. Oh, coba, ada begitu ya. Hei! Maaf ya tante, ya Allah mama suka aku nggak sengaja, mama maaf ma ya Allah gitu. Oh, gitu. Terus tapi orang tuanya cowok lo kaget nggak lihat lo tatoan gitu segala macam? Enggak, dia sih udah tahu, cuman masih diem-diem aja gitu. Masih diem-diem aja, tapi sempet nggak dapat pertentangan dari keluarganya cowok lo? Secara kan lo Nggak. tatoan. Mamanya bilang udah jangan ditambah lagi ya gitu, mama terima kayak gini, mama nggak ngeliat ke belakang-belakangnya. Yang penting insya Allah ke depannya kalian yang jalanin, kalian udah dewasa gitu. Oke. Lo kan udah nikah 2 kali ya? 3 kali kalau nggak salah ya? 2, ya lu nambah-nambahin. Coba yang Yang ketiganya papi. yang pertama tuh yang mana ya? Yang cucu Presiden Iceland, Oh, yang cucu Presiden Iceland itu bule berarti ya? ya Bercerainya kenapa kalau boleh tahu? mukulin gua, gua lagi bunting ditendang di tangga. Oh, gitu. Anak gua meninggal. Oh, gimana ceritanya coba? Oke. Gimana ceritanya? Dia sering mukulin dulu, tapi kan itu udah pilihan aku buat nikah gitu kan. Umur aku kan dulu masih 20, dibanding mama teh bingung aku di Jakarta teh ngapa-ngapain gitu, supaya mama kan mau nikahin aku juga dulu. Akhirnya aku ya udahlah, aku mau bayar orang aja tadi rencananya. Pas ketemu bule itu hari ke-9 kita nikah, mama mikirnya teh aku hamil duluan gitu. Cuman aku enggak gitu, bener-bener supaya mama nggak ngejodoh-jodohin aku kan. Aku nikah tuh selama hampir 3 tahun tuh aku yang dikasarin, yang diapain, tapi aku nggak pernah ngadu siapa-siapa. Aku tahan sendiri, kalau emang kayak gini lah nasib aku gitu, aku terima gitu. Tapi sampai akhirnya aku lagi hamil gede, dia maksa buat ke klub apa gitu, terus mabok mukulin. Kelainan yang bukan kelainan seksi, cuman kayak dia harus ngeliat aku nangis dulu gitu supaya dia nafsu gitu kan, itu aku tahan. Sadomasokis gitu ya. Iya, tapi habis itu dia minta maaf gitu depan orang, dia baik gitu. Sampai akhirnya aku udah nggak kuat, aku lagi hamil kayak gitu, habis 7 bulanan udah gede ya. Nah, terus aku dipukulin habis-habisan di kamar, aku takut kena perut kan, aku lari keluar. Ada si Aat, ada asisten aku tuh Aat yang sampai sekarang jadi sahabat aku. Ada adikku kamarnya depan itu ngeliat gitu kan. Ngeliat aku dipukulin, aku lari ke bawah, dia ditendang, nggak keburu ditolong sama teman-teman. Aku jatuh sampai tangga bawah, anakku akhirnya meninggal di perut. Gitu, dan detik itu juga aku nggak butuh yang namanya duit, nggak butuh apa-apa. Aku cuma langsung pergi bawa baju yang aku pakai. Aku mulai hidup dari nol lagi. Nggak butuh apa-apa. Cerai? Aku cerai, sampai kapanpun dia bilang dia nggak akan pernah nyerahin aku. Sekarang dia udah nikah lagi, tapi dia tetap nggak mau ngasih surat cerai ke aku. Jadi sekarang kondisi secara hukum kamu belum bercerai berarti? Enggak sih, kan aku udah coba nuntut kan, karena emang ini udah berjalan lama juga. Aku udah dapat surat cerai sendiri yang aku tanganin sendiri kan, karena dia udah nggak pernah kesini lagi. Dia udah dideportasi kan. Aku bilang ada disimpan sama asisten aku juga waktu dia mukulin, waktu dia apa gitu, direkam kan. Kalau misalnya dia macam-macam, aku bisa laporin polisi, tapi aku masih kasihan, masih kasih kesempatan. Sok silakan pulang ke kampungku, gak usah temuin gue lagi, cukup sakit. Gue sih nggak apa-apa lu pukul, tapi anak gue lu bunuh. Oke. Jadi kamu bercerai pada saat setelah itu ya? Aku cerai, tinggal ngambil surat cerainya doang di pengadilan. Jadi kamu tidak menghasilkan seorang anak saat itu? Enggak. Dengan yang kedua? Dengan yang kedua, sahabat aku sendiri. Ya mungkin dia kasihan ngeliat aku kayak orang gila, udah nggak tahu kayak gimana. Aku tulang punggung keluarga. Aku cuma tahu cari duit pulang kayak gitu. Sama itu aku nggak pernah mau pacaran, aku takut. Dan akhirnya dia ngajakin buat pacaran sama dia, aku nggak mau dosa. Takutnya aku janda malah ngelakuin hal-hal yang macam-macam. Nikah? Aku bilang kita nikah aja, cuman aku beda agama. Dan dia akhirnya masuk Islam. Perceraiannya karena? Dia masuk Islam, cuman kan dia keluarganya beda agama sama aku. Dia belum mau ngomongin ke keluarganya, jadi kita nikah secara kita aja gitu, pakai wali gitu kan. Tapi akhirnya cerai karena mamaku nggak terima. Mamaku kalau emang dia Islam, dia nggak melakukan
sholat apa, mama lihat kayak gitu kan. Sekarang mama bilang entah pilih dia apa mama. Di sisi lain aku sebagai istri mikir surga di bawah tapak kaki suami setelah aku nikah. Ya. Aku harus nurut sama suami. Tapi di sisi lain mama aku juga kalau gitu sakit-sakitan terus. Aku nggak tahu itu dosa apa gimana. Akhirnya aku bilang ya udah, kalau jodoh nggak akan kemana, tolong aku kali ini ikhlasin aku, relain aku. Dan aku bilang sama mama, kali ini mama aku cerai sama Dika dan aku nggak akan pernah nikah lagi. Biar aku ambil anak aja. Aku ngomong gitu. Dan selama itu juga aku nggak pacaran sampai akhirnya aku ketemu Doni. Oke gini, Doni tahu semuanya tapi ya? Tahu, aku nggak pernah bohong sama Doni mah. Oke.